Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah, semakin soleha semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, rajin sholat tapi tetap bermaksiat. Bagaimana hukumnya? Patut kita pahami terlebih dahulu bahwasanya sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam merupakan ibadah yang begitu penting dalam agama Islam. Rasulullah SAW sendiri yang dipanggil oleh Allah untuk menjemput perintah sholat yang 5 waktu, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi di tanggal 27 Rajab. Begitu pentingnya sholat yang 5 waktu. Di dalam Al-Quran kita bisa temukan beberapa perintah Allah yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah perintahkan kepada kita untuk kita mendirikan salat, menunaikan zakat, dan rukuklah kita bersama orang-orang yang ruku, yaitu orang-orang yang salat berjamaah. Hendaklah kita melaksanakan salat berjamaah dengan orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Kemudian salat yang Allah perintahkan kepada kita, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, kerjakanlah salat, karena salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita ketika kita mengerjakan salat, maka salat yang kita kerjakan ini akan menjadikan orang-orang yang salat ini akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tentunya karena salat ini akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita kerjakan, baik itu dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan, disebut oleh Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Dan salat merupakan amal yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah, yang akan dilihat oleh Allah pada diri seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali yang akan Allah lihat nanti pada hari kiamat pada diri seorang hamba adalah salatnya. Kalau salat kita baik, salat kita sempurna, maka amal kita yang lainnya dianggap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita mendapati orang-orang yang rajin salat tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya STMJ. Sholat tetapi maksiat jalan. Sholat tetap tapi maksiatnya tetap jalan. Nah, bagaimana caranya? Apa hukumnya ketika seseorang masih sholat tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengerjakan sholat tapi dia tetap bermaksiat di hadapan Allah, maka hendaklah dia tetap minta pertolongan kepada Allah agar dia bisa
menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah, karena manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan hawa nafsunya. Orang yang ibadah, makhluk yang ibadah yang tidak bermaksiat itu hanyalah malaikat. Karena malaikat Allah ciptakan hanya untuk beribadah terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia Allah ciptakan dengan kesempurnaannya akal dan hawa nafsunya. Tentu manusia ini akan rentan melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang mengerjakan solat, meskipun solat yang kita kerjakan, Allah janjikan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya bukan berarti orang yang mengerjakan solat dia orang yang tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Banyak orang yang rajin solat tapi masih melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi masih makan riba. Salat tapi masih berzina. Salat tapi masih minum-minuman khamr. Kenapa bisa seperti itu? Berarti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang salat tapi tetap bermaksiat di hadapan Allah, jangan salahkan salatnya. Bisa jadi salat yang dia kerjakan, salat yang belum sempurna, rukun-rukunnya, syarat sah solatnya, bahkan sesuatu yang dia kerjakan itu belum timbul dari hatinya yang paling dalam. Belum merasakan kedekatannya dengan Allah. Dia tidak memahami apa yang dia baca ketika dia sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang sudah mengerjakan sholat yang 5 waktu, tapi dia masih senang berbuat buruk dan melakukan perbuatan maksiat, baik melakukan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar, maka tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena sholat yang 5 waktu merupakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, kepada siapapun orang muslim yang balik, yang berakal, dalam keadaan dan dalam kondisi apapun, kecuali perempuan yang sedang haid. Karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ya, walaupun dia melaksanakan maksiat, jangan sampai perbuatan maksiat itu menjadi alasan dia untuk tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat tapi masih berbuat maksiat, dia lebih baik tentu daripada orang yang tidak sholat tetapi dia berbuat maksiat. Bahkan manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Karena kata baginda Nabi, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap bani Adam, setiap manusia tempatnya dosa, tempatnya salah. Tetapi manusia yang baik itu ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, dia kembali kepada Rabb-nya, dia kembali kepada Tuhannya dengan taubatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita masih mengerjakan sholat, maka sholat itu akan menjauhkan kita, akan menghapus dosa-dosa kita. Setiap kita mengerjakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabat beliau, apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang kalian ada sungai yang mengalir? Kemudian di sungai tersebut dia mandi 5 kali dalam sehari semalam. Apakah tersisa kotoran dari dirinya? Tentu orang yang mandi dalam sehari semalam 5 kali, dia mandi pagi, dia mandi siang, dia mandi sore, dia mandi di waktu maghrib, dia mandi di waktu malam, tentu
tidak akan tersisa kotoran pada dirinya. Tetapi kalau masih ada kotoran berarti bukan mandinya yang salah, berarti cara mandinya yang salah. Mandinya yang mungkin asal-asalan. Begitu juga dengan orang yang sholat, bukan sholatnya yang salah, berarti orang tersebut belum benar-benar mengerjakan sholat yang sempurna, baik itu rukun-rukunnya, syarat sah sholatnya, dan tidak menghadirkan hatinya ketika dia mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita dalam keadaan bermaksiat, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa bersalah. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang dia terus-menerus dengan taubatnya. Jangan pernah kita merasa bosan dengan taubat kita. Meskipun hari ini kita bertobat, kemudian besok kita berbuat dosa lagi, kemudian kita bertobat lagi kepada Allah, Allah tidak akan pernah lelah menerima taubat kita, pemirsa, sampai hati kita benar-benar lelah dengan maksiat kita. Maka kembali kita kepada Allah dengan taubat kita. Allah akan senantiasa menerima kita karena Allah zat yang maha ghafur, Allah zat yang maha pengampun, yang senantiasa menerima tobat-tobat dari seorang hambanya. Allah mencintai seorang hamba yang bermaksiat, yang dia mau bertobat kepada Allah daripada orang yang soleh, tapi dia tidak pernah merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat yang 5 waktu tempat keridhaan Allah turun kepada kita. Karena ketika kita mengerjakan salat, mudah-mudahan salat tersebut sebagai miftahul sama, sebagai pembuka pintu langit kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita salat, kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas salat kita, agar salat yang kita kerjakan ini salat yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjauhkan kita, yang akan menghindari diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innal fahsya wal munkar. Salat yang akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Dengan kita salat, minimal orang yang salat akan dijaga oleh Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat itu akan menjauhkan kita, minimal kita terhindar dari perbuatan-perbuatan fahsyah, perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan mungkar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana caranya ketika ada seseorang tetap dengan maksiatnya dan dia tidak bisa berhenti dari perbuatan maksiatnya. Apa perkara sebetulnya yang harus ada pada diri kita agar kita bisa menjadi orang yang bisa menyadari bahwa maksiat-maksiat itu merupakan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada seseorang sholat tapi tetap bermaksiat, maka ada beberapa perkara yang harus kita ingat, sehingga perkara ini mudah-mudahan minimal kita bisa menjadi orang yang ingat bahwa setiap perbuatan maksiat apapun yang kita lakukan, maka itu akan menjauhkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ketika seorang yang sangat soleh yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau sedang berjalan-jalan, ada seseorang anak muda bertanya kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang masyhur, seorang yang sangat soleh, seorang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham ditanya oleh seorang anak muda. Beliau berkata, "Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, aku ini pelaku dosa. Banyak sekali dosa yang aku lakukan dan aku ingin berhenti dari perbuatan dosa dan maksiatku. Kira-kira apa yang bisa membuat aku berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiatku? Apa yang bisa membuat aku berhenti dari perbuatan dosaku, wahai Syekh?" Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa sesungguhnya ada 5 perkara, ada 5 hal kalau engkau
ingin berhenti dari perbuatan dosa dan maksiatmu, engkau harus ingat 5 perkara. Sehingga kalau engkau ingat 5 perkara ini, maka engkau akan berhenti dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosamu. Karena kalau kita terbiasa berbuat maksiat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir ketika umur kita sudah sampai, kita tetap dalam keadaan perbuatan maksiat kita khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu Allah akhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Maka pemirsa, meskipun kita bermaksiat, kembali kepada Allah dengan taubat kita. Dengan kita bertobat, Allah akan senang hati, akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ada seorang pemuda bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya wahai Syekh, aku ini seseorang yang selalu berbuat maksiat dan maksiatku banyak, dosaku banyak, dan aku tidak bisa berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiatku. Apa hal yang harus aku lakukan? Aku berhenti untuk melakukan perbuatan maksiat. Apa kata beliau? Yang pertama, silakan engkau berbuat maksiat. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, kalau ada di dalam hatimu engkau ingin berbuat dosa, engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, jangan engkau makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terniat di hatimu ingin melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, jangan engkau makan rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, segala apapun yang ada di dunia ini itu merupakan rizki yang datangnya dari Allah. Kita mendapatkan apapun itu datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mau cari rizki yang mana? Karena rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau bermaksiat, tapi jangan pernah engkau makan rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jika engkau berniat di dalam hatimu ingin melakukan perbuatan dosa, jangan engkau tinggal di negeri yang negeri itu milik Allah. Pemirsa, di muka bumi mana kita akan tinggal? Karena seluruh langit, bumi merupakan ciptaan Allah. Kita mau tinggal di mana? Silakan engkau bermaksiat, tapi jangan pernah engkau tinggal di negeri yang di situ, di tempat di mana Allah ciptakan. Mau tinggal di mana? Di bumi Allah ini, karena seluruh permukaan bumi, seluruh langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, jika engkau ingin berniat melakukan perbuatan dosa, kira-kira engkau cari tempat di mana engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan perbuatan dosa, Allah Zat yang Maha melihat. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Silakan engkau bermaksiat, tapi engkau cari tempat di mana di suatu tempat itu Allah tidak akan melihat kamu. Pemuda ini merasa, di mana tempat Allah pasti akan melihat saya wahai Syekh. Carilah tempat di mana Allah tidak melihat dirimu. Silakan engkau bermaksiat. Dan yang keempat, nasihat dari Ibrahim bin Adham, seorang yang sangat soleh. Beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, yang keempat, ketika engkau berbuat maksiat, engkau ingat, ketika nanti malaikat maut datang kepadamu ingin mencabut nyawamu, katakan kepada malaikat maut, engkau mohon diundur sesaat kematianmu, karena engkau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa pemirsa, kalau malaikat sudah menghampiri kita, kalau ajal kita sudah datang, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau malaikat sudah datang, tidak ada yang bisa minta dimajukan, bahkan minta dimundurkan sesaat pun kematiannya dia. Engkau katakan kepada malaikat pencabut nyawa bahwa engkau diberikan kesempatan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Ibrahim bin Adham memberikan nasihat kepada pemuda tersebut. Kalau terbersit di hatimu ingin berbuat maksiat, engkau ingat, ketika di hari kiamat nanti malaikat Zabaniyah menyeretmu ke dalam nerakanya Allah, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Katakan kalau kamu tidak mau ikut masuk ke dalam nerakanya Allah. Bagaimana mungkin pemirsa, saat nanti di hari kiamat kita diseret oleh para malaikat-malaikat penjaga neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah. Kita tidak punya kemampuan apapun, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Kau katakan kepada malaikat Zabaniyah, engkau tidak mau ikut dengan malaikat Zabaniyah. Engkau ingat 5 perkara ini, wahai saudaraku. Ketika engkau bermaksiat, engkau pikirkan 5 perkara ini. Kita sebagai seorang hamba Allah, kita tidak bisa hidup tanpa karunia Allah. Kita tidak bisa tinggal
di bumi ini karena bumi ini adalah miliknya Allah. Kita tidak bisa mencari bumi yang lain, kita tidak bisa mencari langit yang lain karena semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa bersembunyi dari dosa kita karena dimanapun kita melakukan perbuatan dosa, Allah zat yang maha melihat sesuatu apapun yang kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita yang telah diberikan petunjuk di dalam hati kita minta kepada Allah, semoga petunjuk yang ada di hati kita ini jangan dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap petunjuk keimanan yang Allah berikan di dalam hati kita ini, petunjuk yang selalu tetap dalam hati kita, sehingga tetap dalam melaksanakan ketaatan kita, kebaikan-kebaikan kita, yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjaga sholat yang 5 waktu, yang tentunya merupakan amal yang paling utama, yang wajib kita kerjakan sebagai seorang muslim, yang nanti akan dilihat pertama kali pada hari kiamat adalah sholat kita yang 5 waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan lewat kajian yang singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga kita terus dengan keimanan kita, dengan ketaatan kita, mudah-mudahan kita yang hadir menyaksikan kajian dari Muslimah ini, orang-orang yang selalu dibimbing hidupnya oleh Allah dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.